Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GKY Tanjung Pinang. Bagaimana keadaan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya? Saya berharap kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, semuanya baik dan sehat, khususnya di dalam masa-masa kita menghadapi penyebaran virus corona yang merebak di mana-mana. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon supaya Tuhan menolong dan memimpin kita. Bapa di surga, sekali lagi kami datang menghampiri Engkau. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, menjaga dan juga memelihara kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam seluruh kehidupan kami, yang dengan taat dan setia kami lakukan di dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan memberkati setiap kami yang membaca dan merenungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Saya akan men-sharingkan firman Tuhan dengan tema yaitu pengorbanan Kristus. Kita akan mendasari renungan firman Tuhan pada hari ini dari surat Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak mulai ketika dia mati di atas kayu salib. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita pada hari ini bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu dimulai ketika dia yang adalah Allah yang sejati berinkarnasi menjadi manusia. Itulah pengorbanan Kristus yang pertama. Dia adalah Allah, dia adalah pencipta langit dan bumi, namun dia mau datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita, ciptaan Tuhan. Ini adalah pengorbanan Kristus, perendahan diri Kristus yang total. Bagaimana dia yang tinggal di surga yang mulia, berada di dalam segala kemuliaannya, dia mau datang ke dalam dunia yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan cela, yang penuh dengan dosa, dan menjadi manusia. Ini adalah pengorbanan Kristus, sekaligus adalah perendahan diri Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini berbeda dengan yang dilakukan oleh si iblis setan. Iblis setan adalah sebenarnya ciptaan Tuhan. Iblis setan awalnya adalah malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Namun iblis setan yang awal mulanya adalah malaikat, dia tidak puas dengan keberadaannya sebagai ciptaan. Dia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Oleh karena itu dia memberontak terhadap Tuhan. Dia mau meninggikan dirinya, sehingga iblis setan diusir dari hadapan Tuhan, dikutuk oleh Tuhan, dari malaikat menjadi iblis. Berbeda dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus dia adalah pencipta, namun dia rela menjadi sama seperti ciptaan. Iblis setan dia adalah ciptaan, namun dia mau menyamakan diri, dia mau meninggikan diri menjadi seperti Allah, dan kemudian dikutuk oleh Tuhan, dari malaikat menjadi iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus menteladani pengorbanan Kristus, perendahan diri Kristus, dari pencipta mau menjadi sama seperti manusia
ciptaannya. Ini pengorbanan Kristus yang pertama. Pengorbanan Kristus yang kedua, Yesus Kristus dia bukan hanya dari Allah, dari pencipta mau menjadi sama seperti ciptaan. Yang kedua, dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus Kristus mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ini pengorbanan Kristus yang kedua. Kita tahu di dalam seluruh kehidupan Kristus, sejak Yesus Kristus melayani pada usia yang ke-30 tahun, Yesus Kristus menempatkan dirinya sebagai hamba. Pada zaman Tuhan Yesus Kristus, kedudukan sebagai seorang hamba itu adalah kedudukan yang sangat rendah. Tidak ada seorang pun yang mau menyebut dirinya sebagai hamba. Hamba tidak mempunyai hak sama sekali pada dirinya. Seorang hamba hanya mempunyai kewajiban. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang mau menempatkan dirinya sebagai hamba bagi orang lain. Tetapi Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Di dalam seluruh kehidupan Kristus, dia mau melayani orang lain. Dia mau melayani seluruh golongan masyarakat yang ada. Dari golongan yang tinggi, yang terpelajar, sampai kepada yang terendah. Sampai kepada masyarakat yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Yesus melayani. Yesus melayani seperti Nikodemus, orang yang terpelajar, tokoh agama dilayani oleh Yesus. Yesus melayani orang Lewi. Lewi orang yang kaya. Bahkan Tuhan Yesus juga melayani wanita pelacur, Tuhan melayani orang kusta yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Yesus layani. Bahkan Yesus rela mencuci kaki muridnya sebagai seorang guru. Namun Yesus Kristus tidak menganggap dirinya lebih tinggi daripada murid-muridnya. Bahkan Yesus Kristus sebagai seorang guru, dia mau mencuci kaki murid-muridnya. Tidak ada di dalam dunia ini seorang guru yang mau melakukan pekerjaan mencuci kaki muridnya. Karena pekerjaan mencuci kaki orang lain itu adalah pekerjaan yang paling rendah, pekerjaan seorang hamba yang tidak pernah dikerjakan oleh seorang guru manapun juga. Namun Yesus Kristus rela mencuci kaki murid-muridnya untuk memberikan teladan, untuk menyatakan diri bahwa dia datang ke dalam dunia adalah sebagai hamba yang mau melayani semua orang, semua golongan, lapisan masyarakat sama di hadapan Tuhan. Yesus mau melayani mereka. Ini pengorbanan sekaligus perendahan diri Kristus yang kedua. Di dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengambil rupa seorang hamba. Yang ketiga, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, Yesus Kristus dia bukan hanya dari pencipta menjadi ciptaan sama seperti manusia. Dalam kondisi manusia dia bukan hanya mau mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dalam keadaan sebagai seorang hamba, Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib sebagai seorang penjahat. Nah, kita melihat bahwa pengorbanan Kristus semakin menurun dan semakin menurun. Ini adalah perendahan hari Kristus dari Allah menjadi manusia. Dalam kondisi manusia dia mengambil rupa seorang hamba. Dalam kondisi seorang hamba, Yesus Kristus mau mati sebagai seorang penjahat yang disalibkan di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kematian di atas kayu salib ini adalah kematian yang layak hanya bagi orang penjahat, seorang penjahat yang paling jahat, yang sudah tidak bisa lagi diampuni kesalahan dan dosanya, baru mati digantung di atas kayu salib. Nah, Yesus Kristus mati di atas kayu salib adalah seperti penjahat yang tidak ada lagi pengampunan yang bisa diberikan. Padahal tidak ada suatu kesalahan pun yang dilakukan oleh Yesus yang mengharuskan dia untuk mati di atas kayu salib. Namun demikian Yesus rela mati di atas kayu salib. Semuanya itu adalah demi saudara dan saya. Inilah pengorbanan Kristus.
Dia yang tidak seharusnya mati di atas kayu salib, namun dia mau mati di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya yang seharusnya mati di atas kayu salib, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita tidak perlu lagi mati di atas kayu salib. Karena Kristus sudah berkorban menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita boleh menteladani kematian, pengorbanan Kristus yang mati bagi kita di atas kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Bila Tuhan boleh menolong kami menteladani pengorbanan Kristus, perendahan diri Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila kita masing-masing boleh berdoa. Saya berdoa dari tempat ini, saudara berdoa dari rumah masing-masing. Kita berdoa terus supaya Tuhan menghentikan penyebaran virus corona yang merebak di mana-mana. Hanya Tuhan yang dapat menolong dan membukakan jalan keluar. Kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yakin dan percaya pasti ada jalan keluar. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.